aktivitas kayak dupa dan lain-lain, kayak sajen gitu, warga masuk dari sini lah. Warga masuk dari sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di rumah pesugihan, teman-teman. Nih rumahnya, ya. Ini rumahnya, ini sangat luas banget. Ya. Saya sekarang bakal nge-review dan memberi tahu pada kalian semua apa yang terjadi masa kelam yang ada di rumah ini. Dan daripada kalian penasaran, kita bakal masuk langsung ke dalam sana. Let's go. Ya teman-teman, kita udah ada di luar. Ya, di sini ada tempat kayak untuk homeless gitu teman-teman ya. Dan oke, kita masuk aja ke dalam. Dan saya menamai ini rumah pesugihan, atau banyak orang yang bilang ini rumah pesugihan karena ada aktivitas tidak wajar dulu. Oh, ini ada tangga. Ada aktivitas dulu di rumah ini yang tidak wajar oleh bapak pemilik rumah ini. Lihat teman-teman. Oh, ini 3 lantai loh teman-teman. Oke, saya mau ke sini dulu. Dan ini ruangan untuk tamu semua sih sebenarnya. Ini untuk tamu semua. Ini luas loh, besar maksudnya ya. Tuh, ya, ini besar. Oke, saya kesini dulu. Nah, teman-teman, ada aktivitas yang tidak wajar di rumah ini. Karena menurut informasi yang gua dapat dari warga sekitar, yang punya rumah ini adalah seorang pengusaha juga, teman-teman. Ya, seorang pengusaha. Mereka nggak bilang si bapaknya pengusaha apa gitu ya, punya toko apa. Bapaknya warga di sini nggak bilang. Cuman katanya pengusaha, dan dia tidak memiliki seorang anak sama sekali, teman-teman. Jadi aktivitas yang tidak wajar itu terlihat ketika warga di sini sudah mencurigai gerak-gerik si bapaknya. Memang sudah ada yang tidak benar lah gitu ya, sudah tidak beres. Dan ketika kita sambil naik ke atas ya teman-teman ya, kita sambil naik ke atas. Kita ke atasnya ke sini deh. Ke atasnya ke sini. Jadi ada aktivitas yang tidak wajar di rumah ini, serta ketahuan sama warga gitu. Maaf ya teman-teman ya, di bawah sini ada emang-emang lagi bekerja, lagi bangun rumah. Jadi suaranya agak bocor ke sini juga teman-teman. Nah, aku ceritain lagi ya. Oke, ini by the way, tempat ini adalah kamar-kamar ya untuk saudara-saudaranya si bapaknya dan keponakan-keponakan gitulah. Nah, ini keponakan-keponakannya, dia diam di sini, jadi dia ngurus keponakannya juga ya. Dan sebagian ada dipakai untuk karyawannya, teman-teman ya. Ini toiletnya. Nah, kita masuk ke sini. Ini keadaannya sudah parah sih. Menurut saya udah parah sih ini. Ya. Oke. Jadi aktivitas yang tidak wajar itu terlihat oleh warga di sini ketika warga di sini melihat si bapak yang punya ini. Saya kurang tahu namanya siapa, dan tadi memang warga di sini nggak ngasih tahu juga ke saya namanya siapa. Nah,
lanjut cerita, ketika si bapak ini tidak keluar rumah katanya gitu, tidak ke keluar rumah, sudah beberapa hari tidak keluar rumah teman-teman. Nah, si warga nyamper ke sini kan, ngeliat gitu, dan ternyata ada aktivitas di atas sini katanya. Nih di atas ini bentuknya kayak musola tapi bukan musola teman-teman. Tuh, ya, gua perjelas lagi agak jauh lagi. Nih di sini nih ada aktivitas kayak dupa dan lain-lain, kayak sajen gitu. Warga masuk dari sini lah, warga masuk dari sana. Itu langsung lari ke sini, melihat di sini ada lilin, cahaya-cahaya lilin gitu. Dan ternyata memang si bapak itu sudah melakukan ritual itu selama 4 tahun teman-teman, gitu, 4 tahun. Dan dia memiliki seorang istri. Cuman jadi ini kamar-kamar keponakannya ya teman-teman, by the way ya. Nah, saya lanjut cerita lagi. Dia punya istri, hanya saja dia tidak memiliki keturunan teman-teman. Jadi dia bersama istrinya hanya tinggal berdua di sini, makanya karyawannya disuruh ke sini dan keponakannya juga pada tidur di sini. Ini kamar loh teman-teman. Ini kamar, ini bukan toilet ya. Ini kamar loh. Ini kamar. Ya, ini kamar juga nih. Ini ada 2 kamar ya kan. Nah, karena memang dia ngerasa kesepian. Di atas juga ada kamar teman-teman. Ya, aku sengaja nggak cut videonya biar kalian bisa menyaksikan keadaan fullnya rumah ini teman-teman. Nah, ini ada kamar nih. Ya. Ini keadaan atasnya nih. Ini keadaan atasnya. Posisi atasnya aku nggak bisa liatin ke sebelah sana. Nah, ini masih rumahnya juga teman-teman. Ini masih rumahnya juga. Oke, kita ke sana ya. Dan ini saya udah ada di atasnya ya. Tadi kita di sini nih. Ya, dan sekarang saya ada di sini. Dan by the way teman-teman, di dalam sini, di lantai 3-nya, tepat di lantai 3-nya, gua agak ngeri aja karena ketika saya ke atas ini sudah banjir teman-teman. Banjir karena memang baru diguyur hujan. Ini tangga kayak ini teman-teman, kayak arum jeram gitu, arum jeram air terjun teman-teman. My God. Nah teman-teman, jadi si bapaknya kan nggak punya anak ya kan. Nah si bapaknya tuh sebelum meninggalkan rumah ini untuk selamanya ya. Jadi kata satpam yang ada di sini, ini sudah sekitar 8 tahun sampai 10 tahunan ya ditinggalkan. Itu karena memang bergantian gitu, tidak tetap di sini satpamnya, tidak tahu pasti angka tahunnya berapa gitu, tapi sekitar 10 tahunan lah gitu teman-teman, sekitar 10 tahunan. Jadi ya gitu teman-teman, dia nggak punya anak dan sampai meninggalnya dia bingung untuk mewarisi ke siapa ya. Jadi sebelum si bapaknya meninggal, istrinya dulu meninggal duluan teman-teman. Itu istrinya dulu meninggal duluan dan dia sudah stres karena ditinggal istrinya. Jadi dia tambah sakit, dan katanya dia sakit sudah
sebelum istrinya meninggal. Jadi dia duluan yang sakit, tapi yang meninggal dunia istrinya duluan, teman-teman. Jadi dia tambah stres, dan selang 1 tahunan lah katanya, selang 1 tahunan dia menyusul sang istri, teman-teman, gitu. Jadi tempat ini dibiarkan terbengkalai seperti ini ya. Ini rumahnya keren banget ya, keren banget, dan berantakan sekali ya. Kamarnya banyak juga dan sangat berantakan. Gue ngerinya kalau misalkan belusukan ke sini ada ular, teman-teman ya. Oke, kita udah kesana ya tadi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan GM Official. Gue mengganti nama dari Jam Malam ke GM Official karena memang lebih universal aja untuk untuk GM Official gitu, teman-teman. Dan sekarang GM Official tidak hanya ekspor malam, tapi gua review rumah juga ya, dengan berbagai latar belakang kenapa rumah itu ditinggalkan, sejak kapan rumah itu ditinggalkan, dan siapa pemiliknya, dan bagaimana keadaan rumah itu sekarang. Dan itu yang bakal saya review sekarang ya. Ini saya ada di tangga sebelahnya untuk closing. Dan terima kasih sekali lagi, saya Dikuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.